Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faindah Kurniawardani, Bu. Mahasiswa Eskip UHAMKA dari Prodi PGSD semester 5. Nah, saya ingin mewawancarai Ibu mengenai kultur sekolah, yaitu karakteristik umum peserta didik, kemudian struktur organisasi dan tata kerja di sekolah, kemudian implementasi peraturan dan tata tertib di sekolah, identifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, kemudian identifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan terakhir, identifikasi praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Sebelumnya saya ingin bertanya nama lengkap Ibu siapa, Bu? Baik ya, terima kasih. Panggilannya apa ini? Panggil Indah, Bu. Indah ya. Iya. Perkenalkan nama Ibu, nama lengkapnya Ibu Yoyoh Sobariah. SDN Kedaung Kaliangke 06 sebagai pimpinan dari tahun 2017 sampai sekarang. Gitu. Baik, Ibu. Saya ingin tanyakan pertama kepada Ibu, bagaimana karakteristik umum peserta didik di SDN Kedaung Kaliangke 06 ini, Bu? Dari tempat tinggal? Oke, dari tempat tinggal beberapa siswa Ibu yang memiliki kartu keluarga di luar DKI. Mayoritas 98% tinggal di lingkungan Kedaung Kaliangke. Baik, Bu. Karakteristik di pendidikan orang tua, mayoritas seluruh orang tua siswa 70% lulusan SMA, 2% perguruan tinggi S1 dan D3, sisanya SMP. Kalau untuk SD tidak ada. Baik, Bu. Orang tua. Kalau di data dari ekonomi, 80% lebih ya, itu menengah ke bawah, sisanya orang mampu. Dari ekonomi. Iya, dari kemampuan ekonomi. Untuk siswanya sendiri, mayoritas memang usia sekolah SD, yaitu sekitar dari usia 6 sampai ada yang 14 tahun untuk kelas 6-nya. Ya. Itu untuk... Baik, Bu. Yang kedua, bagaimana struktur organisasi dan tata kerja di sekolah, Bu? Jadi, pimpinan atasan dari kepala sekolah itu Kasudin. Kita berorganisasi dengan Kasatlak yang ada di kecamatan. Wilayah kota ya, belum ke dinas nih. Ya, baik. Kemudian kepanjangan tangan dari Kasudin juga Bapak Ibu pengawas kita. Kepala sekolah dengan pengawas itu sebenarnya masih mitra kerja, masih sejajaran gitu ya. Iya, nah, Bu. Setelah itu nanti baru kepala sekolah, kemudian guru. Nanti akan terbagi lagi tugasnya. Guru itu ada guru sebagai guru kelas, ada guru juga yang merangkap menjadi bendahara, ada guru sebagai guru senior, ada sebagai guru diperbantukan untuk menjadi bendahara. Kemudian ada wakasek. Kepala sekolah itu sekolah yang sudah memiliki rombel di atas 10. Maksudnya rombel itu apa ya? Kalau sekolah, tidak semua sekolah memiliki wakil kepala sekolah. Itu kenapa, wakil ya dari dinas itu ketika sekolah sudah memiliki rombel belajarnya di atas 10. Di atas 10, sekolah itu wajib memiliki wakil kepala sekolah. Ya, wakil kepala sekolah. Tapi kalau di bawah dari itu 10 tidak wajib. Tidak perlu ya. Kemudian ada lagi guru yang ditugaskan untuk menjadi koordinator dari eskul. Ya. Nah, itu. Jadi ada guru senior, ada guru kelas, kemudian ada guru koordinator. Itu dari pemilihannya bagaimana, Bu? Pemilihannya kita melihat dari kompetensi. Kalau untuk wakil kepala sekolah itu ada ketetapannya, ada peraturannya. Jadi dipilih yang sudah memiliki golongan di atas 3C. Kemudian masa kerja juga sudah cukup lumayan lama. Jadi sudah berpengalaman ya, Bu? Iya, memiliki kompetensi terutama di bidang IT. Tuh bisa diangkat tuh ya untuk menjadi. Jadi yang kemampuannya bagian IT diangkat ya, Bu ya? Ya, itu untuk wakil kepala sekolah ya. Tapi itu kan yang sudah di atas 10 ya. 10 ya rombel. Kalau kurang dari 10 rombel nggak wajib. Nah, iya. Kalau untuk guru senior itu biasanya dipilihnya yang lebih
paling lama di sekolah itu loh biasanya. Mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap sekolah gitu. Itu kalau untuk wakil kepala sekolah mengajukan ke dinas, dinas disetujui, baru nanti turun SK-nya tuh. Kalau guru senior tidak ada SK-nya. Yang tidak terlalu padat itu kita untuk jadikan koordinator. Oh, jadi yang guru koordinator itu yang ada waktu luangnya ya, Bu? Betul. Pertama ada waktu luang, yang kedua ada kompetensi ke arah sana. Dapat mengkoordinasi sekolah ya, Bu? Iya, betul. Sehingga sekolah itu bisa berjalan dengan efektif. Ya, Bu. Nah, kalau kepala sekolah Ibu sendiri bertugasnya seperti apa ya, Bu? Oke, kita bekerja ya sesuai dengan tupoksi yang kepala sekolah itu. Yang pertama, kepala sekolah itu kalau menurut instruksi gubernur yang terbaru itu kan sebenarnya tugas utama kepala sekolah itu memanage semua yang ada, baik dari sumber daya manusianya maupun dari semua sarpras yang ada di sekolah itu untuk dioptimalkan gitu. Kalau mungkin sumber daya manusianya ya kita mengoptimalkan mereka supaya mereka itu juga memiliki potensi selain menjadi seorang guru gitu. Kita sebagai motivator mereka, sebagai fasilitator juga, dan sebagai supervisor juga. Nah, itu salah satu tugas-tugas dari kepala sekolah, karena sekarang tugas kepala sekolah itu tidak mengajar. Itu kenapa ya? Jadi karena sekarang kepala sekolah mutlak harus memanage sekolahnya sehingga sekolahnya bisa berdaya secara optimal gitu. Selanjutnya tentunya di sekolah terdapat peraturan ya, Bu. Nah, lalu mengimplementasi peraturan dan juga tata tertib di sekolah. Betul. Kita rembukan dulu nih bersama guru, ada rapat dulu ya. Peraturan ini masih cocok. Oke, Bu, cocok nih. Baru kita buat kan, kemudian kita panggil tuh si orang tua, tapi ibu yang masuk ke grup orang tua. Ibu punya grup dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kadang ibu juga melakukan itu secara daring, cuma kan tidak tersampaikan 100%. Iya. Beberapa kendala yang dialami oleh orang tua, yang pertama masalah waktu daring gitu kan, mereka kan bekerja juga kan. Yang kedua, iya HP-nya juga terbatas gitu ya, mungkin dari satu keluarga ada yang punya HP hanya satu dipakai sama. Sekarang kan lagi online. Ini kan kendala yang sekarang kita alami ya untuk secara daring itu. Nah, buat peraturan, dan peraturan itu ada yang dimasukkan ke dalam kurikulum. Ini untuk hal seperti izin dan alpa itu tidak boleh lebih dari 25% dalam 6 bulan. Nanti kalau di situ kriteria kenaikan kelas, kehadiran 85%, kemudian kelakuan itu minimal B, lulus KKM minimal 3 yang tidak tuntas misalnya. Nah, kalau 3 masih bisa naik, kalau lebih dari 3 sudah tidak bisa naik gitu. Itu contoh peraturan. Nah, kalau orang tua dan siswa sudah setuju, ya sudah. Yang kedua, sholat. Dan gedung kalian ke 06 ini tingkat ya, Bu? Ada 3 lantai. Ya, ada 3 lantai. Ya. Baik, Bu. Selanjutnya untuk kegiatan seremonial formal di sekolah, seperti apa ya? 06 itu sekolahnya kompleks. Jadi berbarengan dengan Kedaung Kaliangke 05, kami berdua gitu ya, itu mengatur jadwal upacara. Jadi minggu pertama misalnya 05, minggu keduanya 06, minggu ketiga 05 lagi, minggu keempat 06, begitu seterusnya. Jadi untuk menyambut siswa di pintu gerbang, kami berdua kepala sekolah dan teman-teman dari Kedaung Kaliangke 06. Di situ menyambut dari pukul 6 sampai pukul 6.30 di gerbang. Itu yang biasanya yang menyambut itu adalah guru piket sama kepala sekolah. Upacaranya bareng, cuma petugasnya nanti bergantian per minggunya. Petugas dari 06. Itu pemilihannya gimana, Bu?
Nggak ada kelas-kelas, tim Paskibra. Jadi khusus tim Paskibra. Kalau untuk penaikan benderanya, itu kalau untuk petugas kayak seperti mungkin membaca apa undang-undang, Pancasila dan sebagainya yang teks-teksnya berupa teks, itu kita pilih mulai dari kelas 4, 5, 6. Tapi kalau khusus naikin bendera karena udah ada timnya, itu kan gabungan dari kelas 4, 5, 6 tuh, yang eskul Paskib. Nah, kita tampilkan kan karena mereka harus pakai seragam kan. Nah, itu seremonial yang lain seperti hari-hari besar, biasanya tetap kita rayakan melalui upacara, cuma upacaranya gabungan antara 05, 06, dan yang jadi petugas adalah biasanya gurunya. Baik. Siswa sebagai peserta aja, gitu ya. Misalnya kan waktu tatap muka ada upacara HUT PGRI ya Bu ya? Nah Betul. Itu dilaksanakan. RI kami selalu melaksanakannya itu tergantung situasi. Kadang dilaksanakannya per gugus. SD 06 ini kan tentunya ada rapat-rapat mingguan atau bulanan seperti itu, Bu. Mungkin sih Ibu ada rapat bulanan, tapi kalau yang harian sebenarnya sih setiap hari Ibu sebelum guru ngajar briefing dulu. Rapat mingguan itu Ibu jatuhnya setiap hari Jumat. Tuh. Nah, kalau untuk rapat mingguan itu poin-poinnya membahas apa ya, Bu? Ya tergantung masalah apa yang jadi kalau untuk mingguan itu tentatif. Ada masalah apa? Itulah yang dibahas. Masalah seminggu ini apa sih? Kalau administrasi sudah oke, semua oke, ya itu tadi. Berarti Ibu cuma bicara sebentar. Kemudian untuk kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler itu ada berapa ya, Bu? Kalau untuk ekstrakurikuler, pertama menari. Ya. Ya, ini yang ekstra ya. Ya, ekstra. Menari, rebana, marawis, kemudian pramuka, pencak silat, kemudian kibra. Nah, itu yang rutin banget itu pas 6. Nah, ada beberapa yang sifatnya kokurikuler kayak seperti tentatif ada lomba-lomba ya. Iya. Menyanyi, rutin, drum band, lupa Ibu drum band. Nah, itu yang ekstra ada 7 ya. Ya, ada 7 dengan drum band. Nah, kalau yang koknya itu ada MIPA untuk persiapan OSN. Jadi futsal tiap hari. Kurikuler ada 8. Ada 8. Yang tadi kan 7 lupa Ibu. Ada 8 futsal. Nah, yang koknya itu tadi olimpiade sama menyanyi, menganyam. Ada kokurikulernya menyanyi ya, Bu? Ya. Kalau kemarin itu udah pernah dapat juara? Alhamdulillah. Menyanyi kemarin belum sampai sih kalau tingkat kota, baru sampai tingkat kecamatan. Pembina ekstrakurikuler. Ibu sendiri mengambil dari luar atau rapat bersama, Bu? Ibu rapatkan dulu dengan teman-teman guru. Tiap tahun Ibu evaluasi tuh si guru ekstrakurikuler ya. Kalau dia kinerjanya bagus, hasilnya juga memuaskan, Ibu perpanjang kontraknya. Untuk praktek-praktek pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, apa ya, Bu? Kebiasaannya yang pertama itu literasi. Ya, sholat berjamaah, sholat duha, tuh pembiasaan rutin. Akhir itu pembiasaan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan pilihannya. Ya. Gitu ya. Baik Ibu, terima kasih sudah berkenan saya wawancarai. Ini menjadi bagian tugas PLP 1. Semoga bermanfaat ya Bu. Amin. Dan semoga dan Kedawang Kaleken 06 ini kedepannya lancar dalam proses pembelajaran. Amin ya Allah. Menjadikan siswa-siswi unggul dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Dan juga berperilaku akhlakul karimah dan sukses untuk kedepannya. Amin. Insya Allah. Amin. Baik, Ibu, terima kasih. Ibu juga mengucapkan banyak terima kasih buat Nak Indah, semoga sukses, kuliahnya lancar, ya, mendapatkan nilai yang baik. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.